Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh fala nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan berupa nikmat untuk bisa berkumpul di majelis yang penuh mulia ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita niatkan dari sejak kita keluar dari rumah masing-masing dicatat sebagai amal kebaikan di sisi Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah di siang hari ini kita akan coba mengupas tema yang berkaitan dengan lebaran kita yang sebentar lagi akan datang. Kita coba belajar tentang sejarah dan bagaimana merefleksikan kurban yang akan kita lakukan insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah berfirman di surah Al-Hajj ayat ke-34, "Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum was-sabirina ala ma asabahum wa aqamus shalah wal muqimis shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun." Surat Al-Hajj ayat 30 dan 35. Mari kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pemaparan yang pertama tentang sejarah berkurban. Allah mengatakan walikulli ummatin ja'alna mansakan, dan Allah telah mensyariatkan setiap umat yaitu ibadah mansak, ibadah berkurban. Kalau kita lihat sejarah ke belakang, ada tiga fase di mana Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kurban ini. Yang pertama yaitu pada zaman Nabi Adam alaihi salam. Ini terjadi pada kedua anaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Maidah ayat 27, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Watlu 'alaihim nab'a abnai Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatukubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Di ayat ini Allah SWT menceritakan kepada kita dengan benar, dengan gamblang, bagaimana sejarah anak Adam yang pertama yaitu Habil dan Qabil. Kedua anak Adam ini memiliki sifat yang berbeda. Habil dengan kelembutannya, dengan ketaatannya, ia berkorban kepada Allah, berkurban dengan hewan yang sehat dan gemuk. Akan tetapi Qabil dengan sifat kekerasannya, kekasarannya, ia mencoba berkurban kepada Allah dengan hasil panennya yang buruk-buruk. Maka di sini Allah mengatakan idz qarraba qurbanan, ketika dua anak Adam ini mendekatkan diri kepada Allah dengan dua ibadah kurban, yang pertama dengan hewan yang gemuk dan sehat, yang kedua dengan hasil panen yang buruk dan busuk. Ternyata dari dua anak Adam ini hanya diterima kurban dari Habil lah, yaitu kurban dengan hewan yang sehat dan gemuk.
fataqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Sedangkan kurban yang diberikan oleh Habil berupa hasil panen yang busuk dan buruk tadi tidak Allah terima. Karena saking marahnya Qabil mengatakan, qala la aqtulannak, wahai Habil, aku akan membunuhmu. Tapi Habil dengan kelembutannya ia mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya hanyalah ibadah kurban yang Allah terima, yaitu ibadah karena atas dasar ketakwaan. Ini fase pertama ibadah kurban disyariatkan dalam agama Islam. Yang kedua, kita kenal pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Kita lihat di surah As-Saffat ayat 102, Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuk qala fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Di sini ada dua dialog antara seorang anak dan seorang ayah. Kita tahu sejarahnya Ibrahim alaihissalam di usia tuanya belum pula memiliki keturunan, tapi ia munajat memohon pada Allah meminta diberikan keturunan. Diberilah keturunan namanya Ismail, ya Allah jadikan nabi setelahnya itu. Tetapi subhanallah, pada usia remaja Ismail ini Allah menguji Nabi Ibrahim. Karena selama ini Nabi Ibrahim mimpi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anak yang ia sangat sayangi, yang selama ini ia tunggu-tunggu. Pas datang, pas lahir dan menginjak usia dewasa, Allah perintahkan, wahai Ibrahim, sembelih anakmu. Ini kalau terjadi pada bapak pada saat ini, mungkin kita mikir 10 kali, apakah kita berani kalau ada perintah untuk menyembelih anak kita yang tersayang ini. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam, yang pertama beliau tidak menceritakan pada anaknya. Sampai ia ke daerah Mina, ia bermimpi dan mimpinya sama. Ke daerah Muzdalifah sama mimpinya itu. Sampai 3 kali mimpi dan itu mimpinya sama-sama. Maka Ibrahim manggil anaknya, fangdur madza tara, wahai anakku, wahai Ismail, fangdur madza tara, inni ara fil manami anni azbahuk. Aku diilhamkan oleh Allah dalam tidurku untuk membunuhmu, untuk menyembelihmu, wahai anakku. Fangdur madza tara, bagaimana pendapatmu, wahai anakku? Ismail karena ketaatannya, karena keimanan kepada sang ayah, ia tidak takut, ia tidak lari. Fangdur madza tara, qala ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, kerjakan apa yang engkau disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Satajiduni insyaallah minas sabirin, maka engkau akan mendapatkan aku di antara golongan orang-orang yang bersabar. Karena kesabaran Ismail, pergilah yang 2 orang ini ke Jabal Qurban, dan setelah pisau ini berada di lehernya Ismail, Allah mengatakan, wa nadainahu ayya Ibrahim, wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, engkau telah membenarkan mimpimu. Maka Allah ganti, wa fadainahu bidzibhin azim, dengan hewan yang gemuk dan sehat. Ini sejarah yang kedua pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Fase ketiga yaitu pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya ada kebiasaan orang-orang Quraisy, orang-orang kafir jahiliyah, mereka setiap datang masanya berkurban, mereka menyembelih unta, menyembelih kambing dan hewan-hewan yang bagus-bagus, dan ia gantungkan daging-dagingnya itu di pintu-pintu Ka'bah. Ia gantungkan daging unta itu di Ka'bah tersebut. Dan darah dari unta tadi ia lumuri Ka'bah itu. Itu sejarah awalnya. Maka turunlah ayat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ayat kedua Allah mengatakan, fashalli lirabbika wanhar, wahai Muhammad, salli, salatlah lirabbika karena Allah, wanhar, dan berkurbanlah karena Allah Subhanahu wa taala. Sejarah singkat ini menjadi inspirasi kita dari mana awalnya berkurban. Lantas bagaimana refleksi kita seorang muslim pada saat ini sebagai ibadah tambahan, walikulli ummatin ja'alnahu mansakan.
ujung dari kurban Allah mengatakan liyadhkurusmallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Ada 3 tujuan utama di mana Allah mensyariatkan kurban ini. Allah mengatakan yang pertama liyadhkurusmallah, dengan melalui ibadah kurban ini supaya engkau wahai umat Muhammad liyadhkurusmallah, mengingat kebesaran Allah yang telah memberikan rizki kepada kita semua berupa kenikmatan dari hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan. Ini yang pertama, liyadhkurusmallah. Yang kedua, fa ilahukum ilahu wahid. Ini yang membedakan antara kurbannya kita dengan keikhlasan dengan kurbannya orang kafir Quraisy yang tanpa keikhlasan. Fa ilahukum ilahu wahid. Dalam rangka apa? Mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Sehebat apapun kurban yang kita sembelih, kalau tidak atas dasar la ilaha illallah, maka sia-sia di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka tujuan yang kedua, luruskan tauhid kita, luruskan niat kita, murnikan ibadah kita. Fa ilahukum ilahu wahid, dalam rangka mengesahkan Allah, dalam rangka mentauhidkan Allah dalam ibadah kurban ini. Tujuan yang ketiga Allah mengatakan falahu aslimu, serahkanlah dirimu, tunduklah dirimu, pasrahkanlah dirimu atas hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan bukan berarti rela. Keikhlasan sekalipun harus kita keluarkan berjuta-juta uang atau banyak yang kita keluarkan, disinilah letak ketundukan seorang hamba, kepasrahan seorang hamba terhadap titah-titah Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan akhir di mana kita berkurban. Lihat kurusmallah, agar kita selalu mengingat Allah. Yang kedua, mentauhidkan Allah. Yang ketiga, agar diri ini tunduk, patuh kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Namun di akhir ayat ini Allah mengatakan wabasyiril mukhbitin. Ini yang kita cari. Kita belajar supaya kurban yang akan kita lakukan itu, Allah mengatakan wabasyiril mukhbitin. Berikanlah kabar gembira kepada al-mukhbitun. Al-mukhbitin. Man humul mukhbitun? Siapakah orang yang mukhbitun tadi? Secara bahasa al-mukhbitun adalah orang-orang yang al-mutmainnina ilallah, orang yang jiwanya tenang. Al-mutawadi'ina lahu, orang yang tunduk pasrah dirinya kepada hukum Allah. Itu Allah mengatakan wabasyiril mukhbitin. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk dengan perintahku, kata Allah. Pertanyaannya, siapakah dan bagaimanakah caranya supaya kita bisa termasuk orang-orang yang Allah sebut wabasyiril mukhbitin? Ma waddaka rabbuka wa ma qala. Allah tidak meninggalkan kita, Allah tidak mengacuhkan kita. Allah memberikan tangga-tangga, Allah memberikan resep-resep bagaimana caranya supaya kita termasuk orang al-mukhbitun, yang tunduk, yang pasrah akan titah Allah Subhanahu wa taala. Sejak dini, sejak hari ini kita tanamkan sifat-sifat ini, agar nanti pas hari raya kurban kita berkurbannya dengan ilmu, bukan sekadar berkurban. Allah mengatakan wabasyiril mukhbitin. Yang pertama adalah alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum was-sabirina 'ala ma asabahum wal muqimis shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ada 4 karakter, ada 4 cara, ada 4 tahapan supaya kita bisa termasuk golongan al-mukhbitin. Allah mengatakan karakter pertama yang harus kita tanamkan sejak ini adalah alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum, yaitu orang-orang yang setiap disebut nama Allah wajilat qulubuhum, bergetarlah hati mereka. Getaran hati ini bukan getaran fisik, bukan getaran biologis, tapi apa? Khasyah, al-wajal. Kata-kata wajilat dalam ayat ini adalah al-khasyah, al-khauf, takutnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut akan azabnya, takut akan murkanya. Inilah yang bisa menjadikan rem, menjadikan kendali dia supaya tidak menabrak rel-rel yang telah Allah gariskan di muka bumi ini. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Getaran takut inilah yang menjadikan ia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun pangkatnya, seluas apapun hartanya, ia takut karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan takut ini yang telah merasuk ke dalam jiwa Nabi Ibrahim alaihissalam,
Api yang menurut kita itu panas, menurut Ibrahim menjadi dingin. Ya nar, kuni bardan wa salam. Wahai api, jadilah engkau dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim. Ini karena apa? Rasa takutnya mengalahkan persepsi kita tentang api. Di sini permainan iman baru bergejolak. Rasa takut ini pula yang bersemayam pada sahabat Bilal bin Rabah. Siksaan demi siksaan bertubi-tubi ditimpakan kepada beliau untuk mengucapkan kalimat kekufuran, tetapi tidak satu kata pun keluar dari katanya kecuali perkataan ahadun ahad, ahadun ahad. Ini yang diucapkan oleh Bilal bin Rabah tatkala majikannya menyiksanya, siksaan demi siksaan, tetapi wa kana Bilal yasta'dibul azab, malah menikmatinya. Ia terasa manis siksaan tersebut. Karena apa? Kekuatan takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat fenomena sekarang, diri kita masing-masing, kenapa kita masih enjoy bermaksiat? Kenapa kita masih acuh dengan perintah Allah? Ini bisa jadi takutnya kita pada Allah ini sudah menipis, bahkan tidak ada. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Cara agar supaya bisa menumbuhkan rasa takut ini, salah satunya adalah tanamkan jiwa al-muraqabah, yaitu selalu merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, jiwa muraqabah ini selalu terpatri dalam diri ini, sehingga kemanapun kita pergi selalu ada Allah yang mengintai kita. Setiap kita berucap, ada Allah yang mendengar ucapan kita. Setiap kita berbuat, ada Allah yang mengamati seluruh gerak-gerik kita. Insya Allah, jika sikap muraqabah ini yang menumbuhkan sikap khauf atau takut pada Allah ini, inilah yang menjadi benteng atau tameng dalam diri kita supaya tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini karakter yang pertama yang harus kita tanamkan agar kita menjadi orang al-mukhbitin yang Allah sebut tadi. Yang kedua, was-sabirina 'ala ma asabahum. Al-mukhbitin, orang yang tunduk, itu adalah orang yang punya karakter as-sabirin, jiwa sabar. Jiwa sabarnya sudah mendarah daging, sudah melekat terpatri dalam dirinya. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sifat orang bersabar itu, setiap musibah apa saja yang ditimpa kepada mereka, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik musibah kenikmatan atau musibah kemelaratan, ia tetap mengembalikan semuanya kepada Allah. Inna lillah. Banyak di antara kita yang gagal dalam diuji dengan kenikmatan-kenikmatan. Banyak yang gagal. Tatkala sakit kita masih ingat beristighfar, tatkala sehat kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. As-sabirin, orang yang sabar, sabar dalam ketaatan, sabar dalam meninggalkan maksiat. Inilah orang-orang yang mengatakan qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jika ada di antara kita, misalkan bapak di perusahaannya diangkat menjadi jabatan yang paling tinggi, ia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bisa jadi dengan naik jabatan ini ujian dari Allah. Maka kita kembalikan, inna lillah, sesungguhnya kami mutlak milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kami sungguh akan kembali kepadamu ya Allah. Ini namanya kalimatul istirja, mengembalikan segala urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru jiwa sabar ini terpatri dalam diri kita. Sehebat apapun musibah, seberat apapun masalah kita, jika kita bersabar, terutama kesabaran dalam ketaatan, taat dalam memelihara sholat yang 5 waktu, sabar dalam bersedekah, sabar dalam menyambung tali silaturahim, ini yang paling berat. Kesabaran dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karakter yang ketiga, Allah mengatakan agar kita menjadi orang-orang yang Allah sebut wabasyiril mukhbitin. Allah mengatakan wal muqimis shalah, yaitu orang-orang yang punya karakter mendirikan salat, tidak sekedar mengerjakan salat. Kalau hanya sebatas mengerjakan salat, itu baru terpenuhi syarat dan rukunnya saja. Tapi kalau sudah wal muqimis shalah, orang yang mendirikan sholat, ia praktekkan, ia aplikasikan, ia terapkan nilai-nilai sholat itu dalam kehidupan sehari-hari. Ia sholat setelah sholat. Itu hakikat sholat kita. Dalam sholat kita harus khusyuk. Begitupun dalam pekerjaan.
Dalam hidup rumah tangga harus khusyuk. Satu fokusnya hanya lillahi ta'ala. Gerakan-gerakan sholat itu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, itu subhanallah sangat berkaitan. Ada berdiri, ada ruku, ada sujud, ada salam, itu adalah gambaran kehidupan kita. Tidak selamanya kita ini berdiri, tidak selamanya kita ini muda, tidak selamanya kita ini berdiri terus. Tidak, ada saatnya ruku, ada saatnya sujud, ada saatnya tua, ada saatnya sakit. Tetapi wajib kita akhiri hidup ini dengan salam, yaitu damai. Dengan melirik ke kanan ke kiri, ini simbol bahwasanya keberadaan kita di tengah-tengah umat ini harus menjadi kedamaian bagi yang lain. Karena Rasul mengatakan al-muslim, seorang muslim itu adalah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu adalah orang yang selamat, orang muslim lain itu selamat dari apanya? Dari bahaya lidahnya dan bahaya tangannya. Ini baru muslim yang sejati. Maka akhirilah hidup kita dengan salam. Keberadaan kita ini menjadi damai bagi yang lainnya, tidak menjadikan ancaman atau bahaya bagi yang lainnya. Wal muqimis shalah, kita terapkan nilai-nilai salat dalam kehidupan sehari-hari. Kita yakin dengan ayatnya, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Yakin sesungguhnya salat bisa mencegah diri kita dari kekejian dan kemungkaran. Tapi kenapa kok kita masih berbuat kekejian, masih berbuat kemungkaran? Bisa jadi salatnya belum benar, belum kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, baru mengerjakan sholat, belum mendirikan sholat. Orang yang Allah sebut al-mukhbitin adalah orang yang wal muqimis sholah, orang yang benar-benar mendirikan sholat dengan cara menerapkan nilai-nilai sholat dalam kehidupan kesehariannya. Dan yang terakhir Allah mengatakan orang-orang al-mukhbitin adalah orang-orang yang wa mimma razaqnahum yunfikun. Gaya hidupnya itu berderma. Setiap harinya ia dermakan harta-harta yang miliki. Karena ia yakin yang ia miliki saat ini adalah milik Allah. Ia hanya dititipi saja. Ia dermakan setiap harinya. Karena Rasul mengatakan setiap paginya akan turun 2 malaikat. Satu malaikat yang pertama mendoakan Allahumma ati munfiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah balasan bagi orang-orang yang berinfak pada pagi hari ini. Dan malaikat yang kedua berdoakan Allahumma ati mumsikan talapan. Ya Allah, berikanlah kerusakan, kebinasaan bagi orang-orang yang pelit, orang-orang yang tidak berderma, orang-orang yang enggan melanjakan hartanya di jalan-Mu ya Allah. Ini setiap paginya malaikat turun seperti itu. Kita ayat-ayat tentang bersedekah ini sungguh sangat banyak. Allah mengatakan masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamannya 1 berbanding 700. Apa yang kita keluarkan, yakin Allah akan membalasnya dengan setimpal. Ma naqasa malun min shadaqatin, tidak akan pernah berkurang harta yang sering kita sedekahkan. Ternyata sekarang ini banyak di antara kita yang salah kaprah, yang salah tujuan. Padahal tujuan hidup kita ini adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hanya untuk beribadah, itulah kewajiban kita. Tapi kenapa pekerjaan kita ini malah menggeser posisi ibadah kita? Ibadah jadi nomor 2, pekerjaan nomor 1, ini yang salah. Tetapi Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Beribadah kewajiban yang pertama kita. Disinilah ada keberkahan rezeki yang kita cari ini dengan kualitas sholat kita. Allah mengatakan di surat Taha ayat 32, 132, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'mur ahlaka bis-shalati was-sabir 'alaiha, la nas'aluka rizqan, nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Suruhlah, ajaklah keluargamu untuk mendirikan salat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah. La nas'aluka rizqan, sungguh kami ini tidak membebani kalian untuk mencari rizki, cukup salat kata Allah. Nahnu narzuquk, kamilah yang akan beri rizki, tapi salatlah kalian. Nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Maka bisa kita lihat kualitas keberkahan rizki kita yang kita cari ini bisa kita lihat dengan kualitas salat kita. Sebesar apa kualitas salat kita, segitulah keberkahan rezeki Allah berikan kepada kita. Yang jelas, berapapun gajinya, berapapun income setiap bulannya, kalau di keluarganya tidak Allah berikan sifat qanaah kepada istrinya, kepada anaknya, tidak akan pernah puas.
tidak akan pernah puas. Tapi kalau sudah Allah berikan qanaah, sedikit apapun gaji bapak, bulanan bapak, tapi istri qanaah, anak qanaah, subhanallah, di sanalah kenikmatan. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Gaya hidupnya selalu berderma, membelanjakan harta-harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya Allah mengatakan di akhir ayat, wa basyiril mukhbitin. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk kepada Allah. Siapakah mereka? Ada 4. Yang pertama, alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang yang punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wassabirina ala ma asabahum. Orang yang selalu bersabar atas musibah yang ditimpanya. Yang ketiga, wal muqimis shalah. Orang yang mendirikan salat dengan cara menerapkan nilai-nilai salat dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, wa mimma razaqnahum yunfikun. Gaya hidupnya adalah tangan di atas, selalu memberi. Barakallahu minal ayati wa dzikri wa taqabbala minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yakfi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masih di surah Al-Hajj ayat ke-37. Allah menutup tentang syarat kurban dengan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa. Tidak akan pernah sampai daging yang kita sembelih, darah yang mengocor dari hewan yang kita kurbankan, kecuali walakin yanaluhut taqwa. Akan tetapi ketakwuanlah yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit berbicara tentang fikih berkurban. Minimalnya setiap keluarga itu berkurban dengan 1 ekor kambing. Karena Rasul pernah mengatakan dari Aisyah, hadza anni wa an ahli baiti. Ini atas namaku dan atas nama keluargaku. Jadi boleh 1 keluarga dengan 1 ekor kambing. Tapi lebih baiknya kita hitung 1 orangnya, 1 sapi misalkan untuk 7 orang, 1 kambing untuk 1 orang, itu lebih baik. Tapi minimalnya sebisa mungkin 1 keluarga itu 1 ekor kambing. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wa afa anil hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.